Bareng kami dari Ceriwis and Chill. Ceriwisnya nggak main-main. Di sini aku bersama 3 narasumber yang akan menemani kita dalam beberapa menit ke depan. Di sini ada Setia. Halo. Hai. Ada Mesyaira. Halo. Hai. Dan ada Mesya. Halo. Hai. Dan aku Kenin yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas dan berbagi sudut pandang mengenai demokrasi, peran rakyat, serta kualitas pemilu. So, stay tune dan selamat mendengarkan. Sebelum membahas lebih jauh, aku mau tahu nih apa arti dari demokrasi. Nah, Miss Shaila bisa minta tolong dijelaskan apa sih artinya demokrasi? Oke, terima kasih Kenin. Kalau demokrasi menurut KBBI itu sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Jadi kalau kayak gitu, ada nggak dalam arti dari bahasa mana gitu? Kalau dari bahasa sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, demos itu artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan di tangan rakyat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kayak gitu peran rakyat itu sangat penting ya dalam pemerintahan. Iya, itu betul banget. Dan rakyat pun bisa menjadi yang menentukan arah masa depan negaranya itu sendiri. Nah, jadi contoh nih ya, ada pemilu. Dalam pemilu itu rakyat memilih calon pimpinannya itu sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya calon pimpinan itu yang nantinya akan mengambil keputusan dan menentukan arah bangsa, sehingga rakyat itu berperan sangat penting dalam masa depan bangsa. Kalau demokrasi ada ciri-cirinya nggak sih? Setahu saya ya ini ada. Yang pertama sesuai dengan kehendak rakyat. Yang kedua pastinya jujur dan adil, dan yang terakhir itu menjamin kebebasan berpendapat. Seperti itu. Oke, berarti peran rakyat itu sangat penting ya. Nah, selain demokrasi ada juga sistem otoriter yang akan dijelaskan oleh Mesya. Mesya, apa sih perbedaan sistem demokrasi dengan otoriter? Sistem demokrasi dan sistem otoriter itu jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Demokrasi itu dia mengambil keputusannya secara bersama-sama, sedangkan otoriter dia mengambil keputusannya itu secara sendiri. Oh gitu. Ada nggak sih kayak contohnya gitu biar bisa lebih dipahami? Nah, contohnya ada 2 guru A dan guru B. Guru A ini dia suka mengambil keputusannya bersama-sama dengan muridnya, sedangkan guru B dia mengambil keputusannya itu secara mandiri. Nah, jadi guru A ini lebih ke demokrasi dan guru B itu lebih ke otoriter. Oh, berarti kalau kayak gitu guru A itu lebih ke demokrasi karena mendengarkan suara muridnya. Nah, sedangkan guru B itu otoriter karena dia tidak mendengarkan suara muridnya dan membuat keputusan sendiri. Jadi bisa disimpulkan kalau demokrasi itu lebih terbuka dan otoriter itu lebih tertutup. Benar banget kan nih. Nah, contoh nyatanya itu ada di negara Myanmar yang setelah terjadi peristiwa penolakan terhadap kudeta militer. Itu ada kejadian yang namanya demonstrasi CDM atau kepanjangannya Civil Disobedience Movement. Oh, CDM itu apa sih? CDM itu gerakan yang rakyat sipil itu memberontak terhadap pemerintah karena dianggap tidak sehat atau tidak adil. Nah, itu tuh makanya penyebab kenapa pemerintah itu takut kalau menerapkan sistem otoriter. Oh, karena bisa aja sistem yang mereka inginkan tuh tidak sesuai dengan rakyat, makanya rakyat memberontak gitu ya. Iya, betul banget. Kalau di otoriter tuh medianya mungkin bisa beritanya bisa dikontrol gitu nggak sih? Bener banget, seperti yang aku tadi jelasin waktu di Korea Utara itu, makanya kenapa kalau sistem otoriter itu media itu dibatasi. Itu ada nggak sih kayak kejadian di Indonesia media dibatasi kayak gitu? Ada banget, itu waktu di masa Orde Baru di mana media itu terlalu kritik terhadap pemerintah. Makanya mungkin medianya dibatasi biar kayak kritik-kritik yang bisa
biar bisa rakyat itu mungkin memengaruhi untuk demo itu dibatasi ya media-media kayak gitu. Iya, benar banget. Wah, jadi kalau media banyak yang dibatasi, transparansi bisa diragukan karena karena berita kan menginfokan apa yang terjadi, tapi jika dibatasi kan berarti nggak semuanya rakyat tahu gitu kan ya. Betul banget. Wah, jadi kalau kayak gitu transparansi bisa diragukan karena berita yang seharusnya tersebar malah dibatasi ya. Betul banget Kenin, makanya dalam demokrasi itu hak berpendapat sangat penting supaya pemerintah tetap bisa diawasi. Oh, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa demokrasi itu sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mengikuti pemilu. Sedangkan kalau otoriter cenderung memusatkan pemerintahannya pada satu orang saja sehingga kebebasan masyarakat lebih terbatas. Nah, kalau gitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem otoriter dan demokrasi? Septia, maybe this is your time to speak up. Oke, baik. Jadi untuk kelebihan sistem demokrasi sendiri ada yang pertama seperti pergantian kekuasaan secara damai, perlindungan hak asasi manusia, dan juga partisipasi publik dalam pemerintahan. Pemilu sendiri juga bersifat transparan. Nah, contoh dari hoax itu bisa kita lihat pada berita tahun 2024. Sempat beredar hoax bahwa KPU susukan 52 juta pemilih pemilu 2024 dalam pemilihan sementara. Nah, berita tersebut ternyata masuk ke dalam berita hoax. Oke, kalau kayak gitu kelebihan dan kekurangan dari sistem otoriter itu apa? Nah, untuk sistem otoriter sendiri memiliki beberapa kelebihan. Seperti pengambilan keputusan lebih cepat karena terpusat pada pimpinan sehingga tidak melakukan banyak musyawarah bersama. Nah, untuk kekurangan sistem otoriter sendiri, saya akan mengambil beberapa contoh nih, sebenarnya ada banyak. Seperti masyarakat atau anggota kelompok bisa merasa tertekan dan minimnya kritik atau umpan balik dari para anggota karena sistem otoriter tidak atau jarang menerima kritik. Nah, sehingga membuat sistem ini sulit berkembang karena tidak ada informasi dan inovasi yang terbatas dari semua pihak. Karena semua keputusan hanya berasal dari pimpinan saja. Seperti itu. Betul. Kalau kayak gitu ada nggak sih contohnya biar kita tuh lebih bisa paham ya kan? Nah, ada nggak sih contohnya? Ada dalam sistem otoriter sendiri. Ini misalnya, saya menjadi kepala desa di suatu desa dan menerapkan sistem otoriter dalam masa pemerintahanku. Nah, saat itu aslinya banyak sekali warga desa yang memiliki banyak sekali ide dan inovasi yang bisa memajukan desa tersebut. Namun karena aku mengambil sistem pemerintahan otoriter dan hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang aku percaya tanpa melibatkan warga sekitar, sehingga desa itu menjadi tidak berkembang karena hanya mengambil ide dari diriku saja tanpa melibatkan warga desa lain. Padahal aslinya desa dapat berkembang jika kita menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, karena kita dapat bermusyawarah bersama warga desa lain untuk mengambil keputusan. Oh, kalau kayak gitu contoh kalau di kelas ada kayak kelompok dan ada ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompoknya tuh nggak ngambil suara dari anggota kelompoknya karena dia merasa apa yang dia kerjakan tuh intinya ikut aku aja gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan sama aja kelompoknya nggak berkembang dan banyak kreativitas yang malah nggak digunakan ya kan. Iya betul, itu mau kejadian di sekolah dan itu juga bisa memunculkan perlawanan dari para anggotanya juga. Oh, seperti itu. Iya. Nah, dari pembahasan tadi kita jadi tahu bahwa sistem pemerintahan memiliki kelebihan serta kekurangan. Contohnya kalau demokrasi itu memiliki kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sedangkan sistem otoriter dinilai lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, namun yang paling penting dalam pemerintahan itu bagaimana sebuah sistem dapat dijalankan secara adil, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat agar tercipta pemerintahan yang adil dan baik. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Dadah! Kembali lagi bersama kita, Ceriwis and Jill. Ceriwisnya nggak main-main.
demokrasi itu adalah pemilu. Nah, pemilu di mana rakyat menggunakan hak suaranya untuk memilih pimpinan dan menentukan arah bangsa. Namun, keberhasilan suatu pemilu tentu tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan atau pemerintah saja, melainkan perlunya peran aktif rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang paling tinggi dalam demokrasi. Nah, kalau rakyat sudah berperan aktif dalam demokrasi, berarti kualitas pemilu juga harus dijaga ya. Lalu, Miss Shaila, sebenarnya seberapa penting sih peran rakyat dalam pemilu dan demokrasi? Oke, jadi gini kan nih. Dalam demokrasi, rakyat berperan sangat penting karena rakyat sendiri memiliki kedaulatan tertinggi di negara. Artinya apa? Setiap rakyat memiliki hak untuk memilih siapa calon pimpinan untuk negara mereka. Tetapi ada tapinya nih, kita sebagai pemilih juga harus cerdas atau bisa juga disebut informed voter. Jadi nggak boleh asal milih nih ya. Oh gitu. Nah, kalau jadi pemilih yang cerdas itu seperti apa? Kita bisa melakukan yang pertama, kita harus mengetahui visi dan misi calon pemimpin kita. Terus yang kedua, kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai pemilih. Dan yang terakhir itu tegas menolak money politik. Karena kalau memilih hanya cuma karena uang atau tekanan tertentu, tidak bisa mencerminkan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Contoh nih, kan ada 2 calon ketua kelas. Calon pertama itu memiliki program yang jelas dan benar-benar peduli dengan kebutuhan kelasnya. Lalu calon yang kedua itu sering mentraktir dan membagi-bagi hadiah, sehingga Kayak suap ya? iya kayak agar bisa dipilih agar yang memilih bisa banyak gitu. Ya kalau kayak gitu, kalau yang ternyata yang jadi malah yang suka traktir, itu belum tentu dia programnya bagus ya? Iya, kalau banyak siswa yang memilih karena traktiran tanpa mempertimbangkan program kerja, bisa saja kelas yang terpilih kurang dalam menjalankan tugasnya. Oh, seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam pemilu. Selain itu, rakyat juga berperan penting sebagai pengawas atau watchdog yang bisa melalui medsos, terus apa namanya? Petisi, Diskusi publik juga sama. mungkin aksi massa yang Iya, itu juga bisa. Terus demokrasi tanpa kritik itu seperti sayur tanpa garam, artinya basi dan mudah basi juga hember. Oh, keren ya. Nah, dengan adanya kritik, pemerintah bisa menjadi hati-hati dalam membuat kebijakan, serta rakyat tuh bisa menyuarakan apa yang mereka mau. Benar kan? Betul. Benar banget Kenin, karena rakyat itu juga nggak sebagai penonton tapi juga terlibat dalam untuk menyaksikan, juga terlibat dalam politik negara ya, bisa dari untuk memilih hak berpendapat, terus juga menyelesaikan masalah dalam masyarakat, terus Mengawasi ya juga mengawasi kebijakan pemerintah. Oh ya, berarti rakyat itu sebagai tokoh utama. Nah, sebenarnya seberapa penting sih peran rakyat dalam pemilu? Oh, itu tentu saja sangat penting ya, karena kondisi rakyat saat ini tuh menjadi tokoh utama dalam demokrasi. Karena jika rakyat yang aktif bergerak, dampak pun ikut besar bagi demokrasi. Misalnya, pemerintah yang terpilih memiliki kekuatan yang benar dan dapat dipercaya oleh rakyat. Terus yang kedua juga peluang kecurangan dalam pemilihan bisa diperkecil. Dan itu saat pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Oh, seperti itu. Ya. Berarti bisa disimpulkan nih bahwa keberhasilan suatu pemilu bergantung pada pemilihnya juga. Ya, selain itu juga demokrasi menjadi lebih sehat karena rakyat menjadi subjek utama atau pengendali dalam pemerintahan. Bukan hanya sekedar penonton karena negara kita bukan negara sinetron. Oh ya juga ya, karena negara kita bukan sinetron yang rakyatnya hanya bisa mengikuti alur. Nah, kalau gitu demi bisa mendapatkan demokrasi yang sehat, tentu pemilu harus berkualitas. Nah, apa sih kualitas pemilu itu? Nah, kualitas pemilu sendiri itu adalah tingkat baik atau buruknya pelaksanaan pemilu dalam mewujudkan prinsip demokrasi pemilu yang berkualitas. Nah, pemilu yang berkualitas berarti pemilu yang berlangsung secara jujur, adil,
adil, bebas, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oh, kalau kayak gitu apakah ada syarat dan indikator agar bisa disebut pemilu berkualitas? Ada Kenin, namanya Luper Jurdil. Oh, itu apa itu? Itu singkatan. Iya, benar banget. Jadi kepanjangannya itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, langsung sendiri berarti pemilih memilih sendiri tanpa perwakilan. Lalu umum berarti semua warga yang memenuhi syarat boleh memilih. Bebas artinya tidak ada paksaan. Rahasia artinya pilihan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Dan jujur berarti ya harus jujur. Adil itu berarti semua peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Tapi nih ya Kenny, pemilu juga harus bebas dari hal-hal yang merusak. Contohnya kayak politik uang, manipulasi suara, dan juga intimidasi pemilihan. Waduh, itu jelas hal-hal yang sangat negatif ya. Betul itu. Karena hal-hal seperti politik uang dan manipulasi suara dapat membuat hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Nah, misalnya nih, di suatu daerah sebenarnya mayoritas pengen calon A yang rekam jejaknya bagus dan jelas. Tapi karena ada oknum yang sengaja mengubah suara di TPS untuk calon B, akhirnya yang menang yang nggak diinginkan rakyat, itulah manipulasi suara. Nah, benar seperti itu. Iya kan? Kalau tentang politik uang, gampangnya rakyat tergiur oleh uang, suap dari pemilu, maka demokrasi melemah. Ya karena itu sudah tidak didasari oleh rasa kejujuran dan mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Nah, bahkan bisa saja tidak mengetahui visi dan misi dari pemimpin tersebut, asal coblos saja demi politik uang. Intinya, hak suara kita ya buat 5 tahun ke depan itu sengaja dibeli oleh materi yang habis dalam hitungan hari. betul, setuju. Padahal dengan asal coblos saja sudah membuat khawatir karena rakyat jadi nggak tahu dia masa depan negaranya. Betul banget tuh itu. Nah, dari pembahasan tadi kita jadi tahu nih bahwa kualitas pemilu bukan hanya berasal dari penyelenggaranya saja, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat sebagai pemilik suara dalam demokrasi. Kalau masyarakat ikut jujur pemilu, maka pemilu akan terlaksana dengan bijak. Nah, pemimpin yang terpilih juga akan lebih bertanggung jawab terhadap rakyat, karena pemimpin yang cerdas pun lahir dari pemilih yang cerdas juga. Makanya sebagai generasi muda kayak kita ini kan udah punya KTP ya? Iya. Wah, udah bisa nyoblos kita. Oh iya. Nah, kita juga harus peduli terhadap politik dan demokrasi. Jangan malah cuek dan asal pilih aja, kan itu kan malah nggak bener. Bener banget sih, karena kalau generasi muda cuek sama masa depan negaranya kayaknya jadi serem deh. Iyalah, pasti serem. Betul itu. Asal pilih saja itu sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi bisa saja mereka hanya FOMO, ikut-ikut teman, padahal nggak tahu visi-visi para paslon itu. Betul. Iya. Nah, itu bahaya untuk generasi muda yang serba teknologi ini. Bisa aja mereka asal pilih, padahal hanya karena lihat video editan di TikTok atau media sosial, mereka hanya langsung pilih tanpa tahu asal-usul latar belakang dan kinerja ke depannya. Betul. Nah, itu bener banget sih, karena kalau kita milih karena FOMO itu sangat bahaya. Nah, karena pada akhirnya demokrasi yang sehat lahir dari rakyat yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kalau kita asal nyoblos, taruhannya nasib bangsa ke 5 tahun ke depan. Nah, kualitas pemilu itu sangat dipengaruhi oleh partisipasi rakyat, mulai dari menjadi pemilih yang bijak, mengawasi jalannya pemilu, hingga berani menyampaikan pendapat secara bijak. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Oke, semoga pembahasan tentang demokrasi, kualitas pemilu, dan peran rakyat dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk